Ketika Prabowo menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, hujatan langsung meledak. Buzzer bergerak secepat anak panah. Kelompok bisnis yang merasa terguncang buru-buru menggelar rapat darurat, merancang framing. Ini bukan menteri rakyat, ini boneka. Publik yang lelah, lagi-lagi terjebak isu. Tapi siapa yang lupa, Prabowo bukan pemimpin yang asal comot. Ia putra Sumitro Jojohadikusumo, begawan ekonomi negeri ini. Di nadi Prabowo mengalir darah perumus teori pembangunan, perancang tata fiskal Indonesia. Maka sebenarnya, siapapun nama menterinya, Menteri Keuangan sejati adalah Prabowo sendiri. Purbaya, Insinyur Elektro ITB, Doktor Ekonomi Purdue. Track rekornya jelas, LPS, KSP, pengelola isu strategis. Orang teknis, jujur, lugas. Tapi kita semua tahu, garis besar kebijakan fiskal itu ditulis bukan dari nol, melainkan dari warisan pemikiran Sumitro yang kini hidup dalam intuisi Prabowo. Lihat pola, Prabowo tidak pernah lepas dari Keynesian. Negara harus intervensi ketika rakyat melemah. Ia juga paham monetarisme, jangan biarkan inflasi menghantam dapur rakyat. Di baliknya, ia sisipkan pertumbuhan endogen, dorong inovasi, manusia, riset. Disiplin fiskal klasik ia pegang, tapi disesuaikan dengan realitas Nusantara. Dan jangan lupa, Prabowo tumbuh di rumah di mana teori ekonomi bukan sekadar buku, tapi obrolan makan malam. Sejak kecil ia mendengar Sumitro bicara tentang ketidakpastian, asimetri informasi, risiko negara kecil di tengah geopolitik besar. Itu semua masuk ke instingnya hingga hari ini. Karena ekonomi tanpa intelijen hanyalah angka di papan tulis. Prabowo memadukan intelijen strategis untuk melihat 10 tahun ke depan, intelijen taktis untuk memantau buzzer dan hoaks, intelijen sosial untuk membaca sentimen rakyat, kontra disinformasi untuk melawan framing musuh, dan intelijen jaringan untuk merangkul akademisi, pengusaha, dan rakyat agar narasi ekonomi tidak mati di meja birokrasi. Maka Purbaya hanyalah eksekutor. Yang merajut intelijen, teori, dan intuisi adalah Prabowo sendiri. Bukti, lihat 3 kebijakan yang viral. Pertama, suntikan 200 triliun rupiah ke perbankan nasional. Rasio likuiditas naik, bank terdorong menyalurkan kredit, suku bunga berpotensi turun. Kedua, target pertumbuhan 6-7% dalam 2 tahun. Purbaya bahkan berani bilang, bila rakyat sejahtera, demonstrasi akan hilang dengan sendirinya. Ketiga, keputusan tidak menaikkan cukai rokok di tengah isu kesehatan dan fiskal. Sebuah keputusan kontroversial, tapi strategis, karena di baliknya ada kalkulasi tentang daya beli rakyat kecil, tenaga kerja industri rokok, dan stabilitas ekonomi desa. Namun, setiap kebijakan besar punya sisi gelap. Efeknya tak instan, baru terasa 2 minggu hingga 3 bulan. Jika kredit tetap seret, uang hanya jadi angka di neraca. Jika berlebihan, inflasi bisa menggila. Jika cukai rokok tak naik, kritik kesehatan publik akan menggema. Tapi Prabowo tahu, risiko adalah bagian dari pertempuran, dan disinilah spiritualitas masuk. Al-Quran sudah menegaskan, dan janganlah kamu serahkan harta-harta kamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka nafkah dan pakaian darinya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 5. Ayat ini bicara tentang harta sebagai pondasi kehidupan umat. Negara harus memastikan ia dikelola oleh tangan yang amanah. Prabowo membaca ayat itu dengan caranya sendiri. Fiskal bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan amanah sosial, perintah moral. Maka jangan heran bila publik bertanya, siapa sebenarnya Menteri Keuangan kita? Jawabannya sederhana, Purbaya adalah tangan, tapi otak, jantung, dan arah kompasnya berada di meja seorang presiden bernama Prabowo Subianto, putra Sumitro, begawan ekonomi. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penutup bagi seluruh narasi ini. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, sempurna dan tepat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Karena seringkali kebijakan yang terlihat sederhana, seperti tidak menaikkan cukai rokok, sebenarnya adalah keputusan paling sunyi. Sebuah jalan yang dipilih dengan sadar, meski tahu badai kritik akan datang.
Itulah seni memimpin, memilih risiko politik demi stabilitas sosial. Mungkin orang melihatnya sebagai kontroversi, tapi di balik layar, itulah strategi. Jalan sunyi seorang pemimpin yang tahu menunda luka kecil hari ini demi mencegah pendarahan besar besok.